katakan dalam ceramah ini, kalau dibandingkan dengan apa yang sudah saya tulis tahun 2004, jadi dalam gaya filsafat Nietzsche, saya sudah menguraikan di sini secara cukup lengkap. Waktu itu di launching di Teater Hutan Kayu tahun 2004. Jadi di banyak bagian, katakan bagian pertama yang besar, saya semacam merangkumkan apa yang sudah saya tuliskan di situ. Baru kemudian di bagian kedua, ketika nanti ada saya berbicara mengenai contoh Socrates sebagai salah satu kasus yang dianalisis Nietzsche, di situ saya akan memberikan semacam bacaan saya yang terakhir ketika semester yang lalu saya memberikan kuliah Senjakala Berhala-Berhala di STF Triargara. Maka kalau ada teman-teman dari STF, barangkali tidak ada sesuatu yang baru yang akan saya katakan di sini. Baik, kita akan segera mulai dengan saya akan membacakan teks yang sudah saya siapkan. Dan saya tetap terbuka kalau nanti misalnya di tengah-tengah pembacaan, di tengah komentar ini ada teman yang mau menyetop atau mau bertanya, silahkan langsung tunjuk jari, menghentikan saya untuk minta klarifikasi satu atau dua hal. Jadi silahkan saja nanti. Friedrich Nietzsche 1844 sampai 1900, guru pencuriga dengan metode genealoginya. Pendahuluan. Paul Ricoeur dan Michel Foucault sepakat untuk memberi julukan maître de soupçon, guru pencuriga, kepada Friedrich Nietzsche. Bila kita pada umumnya percaya bahwa yang namanya subjek dan rasio itu bersifat otonom dan independen, maka beberapa pemikir yang masuk kategori maître de soupçon akan menunjukkan fakta sebaliknya. Bukan subjek yang menentukan, melainkan struktur sosial tempat subjek itu beredar, Karl Marx, proses ketidaksadaran, Sigmund Freud, kehendak kuasa, Friedrich Nietzsche. Nietzsche menjalankan hermeneutika kecurigaannya dengan apa yang sering disebut sebagai metode genealogi. Dengan pisau analisis ini kita diajak memiliki sikap kritis untuk mencurigai apa-apa saja yang tampaknya inosen dan sewajarnya begitu. Penilaian-penilaian moral yang membuat kita ayem tentrem dan tenang ditelanjangi dengan mata jahil genealogis, karena jangan-jangan cara berpikir normal dan menenangkan itu menyembunyikan sesuatu yang tidak mau diakui. Dengan kata moral biasanya kita menyelidiki maksud-maksud sadar, sistem nilai sadar yang melandasi sebuah pilihan tindakan. Misalnya bila ada orang yang mengatakan bahwa sebagai manusia kita harus saling mengasihi, artinya dalam perspektif ini kita menafsir bahwa kita semua memang diajak untuk tidak egoistik dan berani berkorban demi cinta kasih kepada sesama. Namun cara berpikir itu akan dikuliti oleh para guru pencuriga. Ditunjukkan kemungkinan adanya makna ganda di balik ungkapan-ungkapan altruistik seperti itu. Bersama para guru pencuriga kita diajak untuk tidak begitu saja mempercayakan penafsiran kepada kesadaran, kepada rasio. Dalam perspektif hermeneutika kecurigaan, jadi istilah yang saya kira minggu lalu sudah cukup dibahas oleh Romo Haryatmoko. Saya tidak begitu tahu apa isinya, tapi kurang lebih kemarin saya ketemu dengan Haryatmoko dan saya setuju dengan apa yang beliau ungkapkan sebagai hermeneutika kecurigaan. Dalam perspektif ini, kesadaran yang biasanya dianggap sebagai penentu atau hakim yang menentukan justru menjadi yang ditentukan dan yang dihakimi. Kesadaran kehilangan otonomi dan otoritasnya, ia tunduk kepada sesuatu yang sama sekali lain, misalnya dalam kasus Nietzsche, yaitu kehendak. Dan dari awal ingin saya menekankan, kehendak bagi Nietzsche artinya adalah seluruh diri tubuh manusia dengan insting, hasrat, nafsu, dan rasionya. Itulah kehendak. Dengan sedikit mengantar di atas kita mulai masuk ke problem yang tidak mudah. Bila yang namanya kesadaran ditolak, masih mungkinkah menafsir Nietzsche ketika rasio sebagai bagian dari kesadaran itu sendiri ditolak? Bila rasio dalam arti fakultas akal budi yang dalam tradisi Platonisme atau tradisi berpikir yang umumnya kita anuti, rasio sebagai fakultas akal budi yang dibedakan dari emosi dan dibedakan dari nafsu-nafsu, atau kalau dalam bahasa Platon itu dibedakan logistikon, rasio dari tumos atau emosi di dada, dan epitumia, nafsu-nafsu makan minum seks di bawah perut.
Bila fakultas akal budi yang kita pahami sehari-hari seperti itu ditolak Nietzsche, apakah artinya Nietzsche mengusulkan supaya kita hidup mengikuti insting, nafsu dan hasrat saja? Sepertinya terlalu gegabah untuk menafsir bahwa Nietzsche mengusulkan sebuah perayaan hidup secara hedonis dan ngawur-ngawuran. Misalnya kematian subjek, bahwa kebenaran tidak ada. Jika bukan fakultas akal budi dan bukan pula hasrat buta, emosi dan nafsu, lalu kira-kira apa yang menjadi tawaran Nietzsche? Dari metode genealogi yang diusung Nietzsche, kita akan mencoba memahami mengapa ia dijuluki guru pencuriga. Cara berpikir khas Nietzschean ini sekaligus akan membantu kita untuk memahami bahwa wacana rasional tetap dimungkinkan dalam membahas Nietzsche. Hanya rasionalitas di situ mesti dipahami, sekali lagi menurut kacamata Nietzsche, dalam arti rasio agung yang adalah tubuh manusia dengan segala insting, nafsu, hasrat, termasuk pemikirannya. Itulah juga yang disebut sebagai kehendak. Dalam istilah lain, campur aduk hasrat, insting, dan pemikiran itu disebut Nietzsche sebagai kehendak. Dan dengan memasuki rasio agung seperti itulah, kita bisa memahami kritik dan kecurigaan Nietzsche pada apa saja, entah itu yang namanya konsep, kebenaran, Tuhan, rasio, sains, logika, dan bahasa, serta mencoba mengerti apa yang menjadi tawaran pemikiran Nietzsche, yaitu usulan-usulan atau omongannya tentang hidup yang menguat, tentang moralitas Tuhan, tentang ya sagen, mengatakan ya kepada kehidupan. Salah satu contoh yang bisa kita jadikan tempat berkaca adalah pembahasan Nietzsche atas Sokrates secara genealogis, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah bab buku Senjakala Berhala-Berhala. Pada bagian kedua ini adalah sebuah sudut pandang tentang pemikiran Nietzsche. Jadi saya kira ini katakan garis besar tafsir atau cara saya menafsir pemikiran Nietzsche. Saya tidak akan membacakannya. Saya kira ini akan lebih penting, lebih menarik bila kita langsung masuk ke pembahasan mengenai genealogi itu sendiri. Jadi kita langsung ke bab 3, genealogi Nietzschean. Dan baru nanti kalau dalam pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang terang, mungkin kita bisa balik ke bagian perspektif pembacaan atas Nietzsche itu. Genealogi Nietzschean. Bila mau diringkaskan, intuisi Nietzsche tentang genealogi bisa dikatakan sebagai apa yang dimaui kehendak ketika ia menghendaki sesuatu. Genealogi memang mencari asal-usul, namun genealogi Nietzschean bukanlah pencarian asal-usul silsilah keluarga, bukan pula sekedar pencarian asal-usul atau awal-awal historis sebuah nosi, sebuah konsep, teori, atau sebuah kekuasaan. Genealogi Nietzschean mencari sebuah letak, di mana apa-apa yang ideal dan teoritis diproduksi, membentuk dirinya dan membenarkan dirinya. Genealogi bermain dalam tegangan antara permukaan, ideal-ideal, dan kedalaman yang tidak nampak, namun menentukan permainan permukaan yang menampak. Analisis ini akan menunjukkan bahwa sebuah permukaan, misalnya apa yang disebut Nietzsche kata moral, tidak pernah secara eksplisit mengatakan sepenuhnya apa yang mau ia katakan. Genealogi Nietzschean berusaha menunjukkan bahwa di balik penampakan yang secara naif kita saksikan, ada sesuatu yang lain yang bekerja, yang kadang justru tidak koheren dengan penampakan yang terungkap. Kita bisa mengumpamakan metode genealogi ini dengan seni menafsir. Artinya dalam metode itu kita mesti mengevaluasi, menilai sebuah fenomen, dan evaluasi itu melibatkan penimbangan yang kadang dalam prosesnya mesti memaksa fenomen tersebut untuk berbicara dan mengakui apa yang disembunyikan. Sama sebagaimana orang yang menginterpretasikan atau menafsir sebuah partitur musik, maka seorang musisi tidak bisa bersikap netral di situ. Di depan sebuah teks partitur musik, seorang seniman musik akan memaksakan sudut pandangnya supaya partitur itu bisa berbunyi sesuai penilaiannya, sesuai interpretasinya. Analisis genealogis sering diumpamakan Nietzsche sendiri sebagai berfilsafat dengan palu. Namun hati-hati, bukan palu godam, palu kuli-kuli bangunan yang menghancurkan, meluluh lantakkan segala sesuatu. Melainkan yang diinsinuasikan oleh Nietzsche